wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Selatan. Saya Subki Ali Harun dari SMP Negeri 3 Jati Agung. Saya Sunarti dari SDN 1 Wonodadi. Saya Yuli Yayu Rahayu dari SMP Negeri 1 Tanjung Sari. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Dulu nggak? Assalamualaikum Pak Subki. Waalaikumsalam Bu Yuli. Apa kabar Pak Subki? Baik, alhamdulillah. Gimana Bu Yuli? Saya juga baik Pak. Oke, rencananya hari ini Bapak akan praktek kucing ya? Betul Bu. Ya. Oke, sebelum melakukan kucing, nanti ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Subki. Bagaimana Pak Subki? Ya, siap Bu. Siap ya. Oke, baik. Jadi begini, pada saat proses kucing itu nanti antara coach dan kucing akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing, kemudian apakah jawaban-jawaban yang diberikan kucing bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Kemudian jangan lupa juga Pak Subeki bisa menyesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing. Nah, sebelum proses kucing dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Subeki. Boleh ya Pak? Boleh Bu. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kucing hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang paling utama tentunya kompetensi coaching, mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot, dan juga yang ketiga memberdayakan coaching. Artinya ada ketiga kompetensi ya Pak ya. Oke. Yang kedua, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Oh gitu. Jadi saya nanti minta tolong Ibu untuk mengobservasi saya, mengamati saya, terutama ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci atau kata kunci yang saya dapatkan daripada coaching. Oke, artinya nanti yang saya tekankan di sini pendengar aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Oke Bapak, sudah bagus sekali kompetensinya yang sesuai Bapak harapkan. Saya ucapkan semoga sukses kucingnya nanti, dan setelah selesai praktik nanti kita diskusi lagi ya Pak. Oke, Bu, karena siap. nanti ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang akan saya tanyakan. Oke, siap. Baik Bapak, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bu Sunarti. Waalaikumsalam Pak Subki. Apa kabar Pak Subki? Baik, alhamdulillah. Gimana dengan Bu Narti? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, kemarin WA saya ada apa ya Bu? Oh iya Pak, kemarin saya WA Pak Subki sekedar pingin ini sih mengungkapkan apa sih gundah hati saya lah tentang pembelajaran di kelas saya gitu loh Pak. Hari ini Bapak ada waktu kan? Ada Bu, insya Allah. Siap-siap bantu Ibu. Nah Bu, jadi kira-kira Iya, Pak. topik yang akan kita obrolin apa nih kira-kira nih? Yang cuma murid saya yang di kelas itu kalau ada tugas merangkum itu kok mereka itu nggak bersemangat sekali gitu loh, nggak semangat banget, loyo gitu kadang-kadang. Andila seperti itu. Oh, anak-anak kurang semangat ya Bu kalau merangkum ya? Iya, kurang semangat ketika merangkum. Sepertinya memang apa di semua sekolah ada aja ya seperti itu ya, yang malas merangkum.
Jadi intinya mau mau mendapatkan Hampir apa? semua pelajaran tuh. Nah, iya Bu. Ya, pertemuan kita ini saya mengharapkan sih saya nanti mendapatkan solusi atau mungkin ada masukan-masukan dari Bapak gitu loh. Pengalaman bertukar pengalaman sharing lah supaya nanti saya mendapat solusi tentang masalah yang saya hadapi sekarang ini. Oh, jadi Ibu ingin Itu Pak. mendapatkan solusinya ya, gimana apa mengatasi masalah anak Iya Pak. yang kurang semangat merangkum gitu ya. Baik Bu, eh, Iya Pak. kira-kira Bu, apa sih penyebab anak-anak itu Iya Pak. malas atau kurang semangat merangkum itu penyebabnya apa kalau menurut analisa Ibu? Pernah sih saya komunikasi dengan anak-anak itu Pak, bertanya dengan anak, kenapa sih kok kalian tuh susah banget kalau suruh merangkum, ada aja alasannya gitu ya. Mereka itu katanya yang bosen lah, kemudian terlalu banyak lah yang mau dicatat, apalagi bukunya barengan nih Bu, jadi susah kalau mau merangkum seperti itu Pak, karena memang di sekolah kami kan memang bukunya itu terbatas, jadi mereka berbagi gitu, satu buku untuk 2 sampai 3 orang seperti itu. Begitu. Ya. Jadi di sana memang apa fasilitas buku itu kurang ya Bu ya. Iya, karena masih ini sih Pak, peralihan antara kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Jadi Oh bukunya kan iya, masih terbatas memang. benar. Ya, Pembeliannya masih ber- terbatas. bertahap ya Bu ya. Iya, bertahap belinya Pak. Nah, kalau menurut Ibu, idealisnya anak-anak itu merangkumnya seperti apa gitu Bu? Ya Pak. Idealisnya, idealnya lah gitu. Anak-anak itu merangkumnya seperti apa yang Ibu inginkan? Saya kepengennya tuh anak-anak merangkum itu penuh semangat, kemudian rangkumannya juga eh, benar gitu loh Pak. Bukan berarti sih mereka selama ini merangkum salah ya, tetapi kurang kurang tepat. Karena ketika saya lihat rangkuman mereka itu biasanya anak-anak bukan merangkum malah mencatat, semua dicatat. Ya itu alasannya karena Bu males lah ini membaca dulu, padahal sudah saya kasih tahu cara merangkum itu seperti apa, tahapannya seperti itu sudah saya jelaskan. Oh, Tetapi ketika saya lihat malah ada yang dicatat semua. Ada juga yang anak-anak itu mencatatnya terlalu singkat sehingga hal-hal yang penting itu malah tertinggal. iya, Materi-materi yang terpenting itu nggak dicatat sama mereka. iya, iya, Seperti iya. itu, Pak. Jadi ada Jadi yang saya catat, pengennya anak-anak itu jadi ada yang catat buku sampai habis, ada yang malah nah, sedikit merangkumnya. Heeh. betul, Pak. Nah, kalau menurut analisa Ibu, keterampilan anak merangkum itu kalau di apa istilahnya itu diangkakan skala 1 sampai 10 itu di level berapa anak-anak itu kemampuan merangkumnya? Kalau menurut saya sih masih di level 4 sampai 5 lah, Pak. Oh, Masih jauh dari kata sempurna. yang diharapkan ideal menurut Ibu tadi ya. Iya. Iya, harapan saya sih ya 8 sampai 9 lah, Pak. Heeh. Supaya benar-benar materi itu nanti bisa mereka baca. Karena kan nggak mungkin mengandalkan buku pelajaran yang memang terbatas itu tadi. Iya betul. Nah, Bu Narti, Ya. menurut Ibu kira-kira apa nih Ibu punya rencana apa yang mau Ibu lakukan untuk mengatasi anak-anak ini? Kalau rencana juga saya suruh cari di luar itu referensi lain yang ada di perpustakaan. Namun kalau di Google itu
terkadang juga karena kendala sinyal di daerah kami, jadi banyak anak yang kesulitan akses internetnya itu. Jadi mereka ya sama, walaupun sudah kerjasama dengan orang tua, pasti ada. Ini gimana HP-nya buat kerja atau apa sih sinyalnya susah seperti itu Pak. Oh, Jadi belum efektif juga. jadi eh, diulang lagi Bu, rencananya Ibu mau melakukan apa? Intinya gitu, Ibu mau melakukan apa rencananya untuk mengatasi masalah Nah, anak-anak Ibu? untuk mengatasi merangkum yang eh, sulit ini, saya akan eh, apa sih menyarankan ke anak untuk mencari referensi dari Google seperti itu Pak, atau mencari referensi dari buku-buku di perpustakaan. Hmm. Tapi kalau di Google ini kan kendala sinyal ya Pak ya. Kadang Heeh. anak-anak juga mengeluh, sinyalnya susah, nggak bisa download Bu, nggak bisa Mm-mm. mencari saya. Oh, jadi kendalanya kalau di Google sinyalnya Bu ya di sana ya, daerah sana ya. Iya, iya Pak. Hmm. Nah Bu, ada Ya, alternatif lain nggak? Ada alternatif lain nggak Bu? kalau alternatif lain apa ya kira-kira? Ya. Oh, ini Pak, saya pengen juga sih membuat ini rangkuman materi berbentuk file gitu loh Pak. Mm-mm. Dokumen seperti itu. Setelah rangkuman itu, rangkuman materi itu jadi, saya kirimlah ke grup WhatsApp anak-anak gitu kan. Jadi mereka bisa mendownload sendiri, kemudian mereka juga bisa print out sendiri di rumah. Oh Seperti itu gitu. sih Mm-mm. rencana saya. Oh, jadi Ibu buat contoh rangkuman yang ideal gitu ya. Iya, iya, iya. Saya buat contoh dulu rangkumannya ideal seperti apa gitu. Ya, saya Mm-mm. kirim lewat WhatsApp dalam bentuk file PDF gitu kan. Kemudian mereka supaya bisa print, supaya mereka tahu nih, oh contohnya begini toh kalau merangkum gitu. Oh gitu. Selama ini kalau Ibu memerintahkan anak untuk merangkum itu ada panduannya nggak Bu? Kayak kita kalau kita mau ngerefleksi itu kan ada pertanyaan pemandu gitu. Ya, ada Pak, saya sudah tahapan. Jadi dari berbagai macam alternatif solusi yang udah Ibu ungkapkan tadi, kira-kira mana yang Ibu akan lakukan gitu untuk memecahkan masalah anak-anak Ibu ini? Sepertinya saya lebih mantap yang membuat itu Pak, rangkuman materi berupa itu tadi yang nantinya bisa menjadikan contoh buat anak-anak supaya mereka bisa memahami cara merangkum yang benar seperti apa. Seperti itu sih Pak pengennya saya. Oh gitu. Mungkin ini yang lebih saya pakai. Bagus Ya itu Pak. Bu. Heeh. Bagus itu Bu. Nah kira-kira kapan Bu Ibu mau melaksanakannya itu? Halo Bu, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakannya? Ya Pak. Mungkin karena hanya membuat rangkuman materi ya Pak, kemudian jaringan kalau di kantor itu kan memang mudah jaringannya sekolah. Jadi saya kayaknya secepatnya deh Pak, supaya anak-anak itu lebih cepat mendapatkan pembelajaran tentang merangkum materi ini. Oh gitu. Yalah Bu, lebih cepat Mm-mm. lebih baik ya Bu ya, agar anak-anak Iya Pak. dapat menemukan apa solusinya gitu. Oke Bu, dari percakapan ini, dialog kita malam ini, apa yang Ibu dapatkan ini? Ya, akhirnya setelah sharing dengan Bapak, saya merasa lega. Kemudian apa? Akhirnya rencana-rencana yang
baru, ide-ide baru itu muncul ketika Bapak ini timbul ide-ide baru bagi saya yang kemudian saya akhirnya dapat menemukan solusi dari permasalahan hadapi selama ini yang nantinya ke depannya akan segera saya terapkan ke anak-anak didik saya seperti itu, Pak. Oke Bu, mudah-mudahan rencana Ibu ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih Pak Suki sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk sharing, untuk curhat kali ini. Sama-sama Bu, kalau saya bisa bantu, insya Allah saya luangkan waktu khusus untuk Bu Narti. Oke Bu, Terima kasih Pak. eh, karena ini sudah malam, sepertinya kita tutup ya Bu, obrolan kita. Assalamualaikum Bu Narti. Waalaikumsalam Pak. Oh, ya. Oke, Pak Subeki, bagaimana praktek coachingnya tadi? Ya, alhamdulillah tadi Bu berjalan dengan baik. Ya, saya sudah mempraktekkan coaching sesuai kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke, dari praktek coaching ini setelah melakukannya, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya senang, bahagia gitu ya. Saya bisa mempraktekkan apa yang saya rencanakan gitu loh. Sehingga saya bisa membantu teman dalam melakukan rencana-rencananya, kemudian menggali ide dan gagasannya untuk memecahkan masalah kawan saya sebagai coach tadi. Oke, baik Bapak, setelah tadi praktek coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Siap ya Pak? Siap. Oke, pertanyaan Bapak, apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching? Ketika saya melakukan coaching, saya tidak lupa kompetensi inti coaching itu saya lakukan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan berusaha untuk membuat pertanyaan berbobot dalam upaya menggali ide-ide atau potensi dari diri coach itu sendiri. Kemudian juga saya menggunakan acuan dialog coaching, yaitu TIRTA, tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab untuk meminta komitmen kapan dia akan melaksanakan rencana tersebut. Oke, bagus Pak. Boleh di sini saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh, Sesuai dengan boleh. topik coaching tadi ya Boleh, Pak. silakan. Berdasarkan pengamatan saya, praktik Bapak sudah bagus Pak ya. Terima kasih. Terkait Bapak sebagai coach, Bapak sudah menggunakan alur TIRTA, kemudian Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian Pak Subeki juga sudah melakukan presence atau kehadiran penuh dengan sebagai pendengar aktif, dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendorong coaching sehingga dia merasa nyaman mengeluarkan keluh kesahnya, dan coaching juga bisa mencari jalan keluarnya atas permasalahannya sendiri. Dan itu menurut saya sudah bagus sekali Pak. Terima kasih Bu. Bapak bisa menggali ide-ide dari coaching ya. Oke, satu lagi pertanyaannya Bapak. Iya Bu. Tutup, bisa di-cut Pak? Nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Pertanyaannya di sini. Ini. Ini ada. Oh iya. Kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan Bapak berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Saya akan terus memperdalam, membuat pertanyaan berbobot, karena memang ini dari kompetensi coaching yang ada ini membuat pertanyaan berbobot ini yang agak sulit, karena dia berusaha untuk membuat pertanyaan berdasarkan kata kunci yang dapat kita gali daripada si coach gitu loh, agar pertanyaan-pertanyaan kita itu bisa memunculkan ide dan gagasan dari coach itu sendiri gitu. Oke, baik Bapak, luar biasa sekali. Memang praktik coaching Bapak dengan coaching tadi saya perhatikan, saya simak memang sudah sesuai dengan alur. Baik Bapak, saya rasa cukup sekian diskusi kita. Kapan-kapan kita bertemu lagi dengan masalah yang baru ya Pak. Insya Allah. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.